Shalom, selamat datang di ibadah live streaming GSJ Cendrawasih. Mari persiapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua diberikan kesehatan selalu, amin. Sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam live streaming ibadah GSJ Cendrawasih pada pagi hari ini. Pagi hari ini sangat spesial karena kita merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Temanya apa sih untuk Harnas Sekolah Minggu pada tahun ini? Temanya adalah All for Jesus, ya. Jadi semuanya untuk Tuhan. Dan untuk tema Harnas Sekolah Minggu kita ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Ya, saya bisa bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita semua, ya, baik anak-anak sekolah minggu maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan, kita mau berikan semuanya untuk Tuhan, ya, termasuk pujian kita, penyembahan kita pagi hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kita semua semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan hati kita mau berikan penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mahkota kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
yang pernah ku sesali. Yes Tuhan, amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, Sampai kami terima mahkota kehidupan. Yes Tuhan. melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Yes Tuhan, Kau tetap Tuhan kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan bagi setiap kami Tuhan, bahwa Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau mengiring Kau sampai selama-lamanya Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Seumur hidup kami Tuhan, hidupku. tetap janji-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan begitu luar biasa buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Kami percaya semuanya bukan karena kebetulan, tapi karena kuasa-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini ya Bapa. Kiranya semuanya untuk Tuhan, semuanya kami berikan kepadamu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami ya Bapa. Dan kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, karena hari ini adalah Hari Nasional Sekolah Minggu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang dulu ikut sekolah minggu juga ya, jadi kita mau nostalgia. Jadi kalau misalnya saya bilang ada sukacitanya pagi hari ini, Bapak Ibu bisa bilang joy, 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 joy.
sukacita, 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 sukacita. Joy. Bisa ya Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama ya. Oke, nanti singer bisa membantu saya juga ya. Kita sama-sama coba ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari ada sukacitanya. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mana sukacitanya? Sukacita. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Kita memberikan yang terbaik, semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan Yesus kita Allah yang sudah bangkit untuk menebus dosa kita semua. Amin. Kami mau bangkit Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekaranglah waktu untuk apa? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan.
Amin, puji akan nama Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Sungguh kami bangga kami punya Allah yang begitu besar. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dan sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami. Mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah mengangkat puji-pujian dan luar biasa begitu semangatnya. Biarlah kita boleh menjadikan anak-anak menjadi cikal bakal seperti saya dan saudara. Hari ini adalah Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Biarlah anak-anak bertumbuh, berkembang, bahkan mereka menjadi orang-orang hebat sesuai dengan cita-cita kita dan impian kita semuanya. Sebelum kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan membawa kami untuk semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan berbicara untuk membentuk kami, bahkan mengingatkan kami dan membawa kami ke dalam jalan yang lebih baik lagi. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, selamat Hari Nasional ya. Mereka adalah hari yang paling berbahagia. Ternyata bukan hanya bapak, ibu mempunyai hari yang paling bahagia. Ternyata anak-anak juga punya hari yang paling berbahagia. Kenapa kita harus merayakan? Perayaan ini adalah sebagai tanda untuk mengingatkan kepada mereka bahwa semua orang memperhatikan mereka. Semua punya hati untuk mereka. Dan saya percaya Gembala Sidang GSJ Cendrawasih menginginkan supaya anak-anak juga terus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu tema kita hari ini cocok banget, yaitu bicara tentang all for Jesus. All for Jesus artinya segalanya bagi Tuhan. Kalau kita memang mau menjadi orang yang seluruh hidup kita bagi Tuhan, jangan pernah setengah dan tanggung saudara. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, perbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu bahwa sekarang dalam kehidupan kita ditentukan oleh bagaimana sikap hati kita. Para orang tua khususnya diperhatikan oleh anak-anak. Jadilah cikal bakal menjadi contoh buat mereka kelak kehidupan mereka ketika dewasa. Mereka seperti bapak, seperti ibu yang hari ini mendidik, mengajar anak-anaknya untuk taat kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat ke-11 katakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinanmu kendor? Ya, klik berikutnya. Kerajaan kendor itu artinya gini, sudah tidak melayani, mengurangi waktu pelayanan, membatasi di dalam pelayanan, tidak lagi fokus melayani, selalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan di luar, banyak alasan untuk tidak melayani, malas, lesu, dan kendor. Nah inilah yang tidak boleh terjadi. Kalau kita hari ini sedang berjuang, kalau berani menyatakan bahwa saya hidupnya bagi Tuhan, mari arahkan hidup kita tidak seperti apa yang terjadi. Kalau kita sudah mulai membatasi diri kita, anak-anak kita akan melihat, mama kok dulu melayani kok sekarang enggak ya? Kok papa dulu melayani kok sekarang kagak ya? Apa yang kita mau jawab? Padahal firman Tuhan sendiri katakan, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Hari-hari ini banyak sekali, kalau saya katakan inilah masa-masa pemilihan, masa-masa penampian untuk menentukan dan melihat apakah engkau orang yang serius dengan Tuhan atau engkau orang yang tanggung-tanggung dengan Tuhan. Tuhan mau kalau engkau memang mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan engkau ubah. Kalau kita percaya hari ini kita ada karena Tuhan, harusnya kita berterima kasih. Kehidupan kita hari ini bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan memilih loh saudara. Jadi apa yang menjadi pilihan Tuhan tentunya yang bermanfaat, yang berfungsi. Jadilah sesuatu yang berfungsi. Ketika kita berfungsi, kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, percaya nama Tuhan dipermuliakan karena kehidupan kita. Nah yang kedua dikatakan bagaimana roh yang menyala-nyala, klik. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala, punya kesemangat. Dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki tanggung jawab, ada ketaatan, mempunyai kekudusan dan kebenaran, hati yang penuh syukur dan ada kasih yang melimpah-limpah. Ini yang diperlukan. Orang percaya sangat diperlukan punya roh yang menyala-nyala supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Roh yang menyala-nyala supaya kita satukan tugas fungsi kita sebagai orang Kristen supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kita ada di sini pasti punya fungsi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, anak-anak yang sedang mendengar, perhatikan baik-baik. Ketika kita ada, memiliki roh yang menyala-nyala adalah roh yang menyatu dengan Tuhan. Dan itu harus ada semangat. Bagaimana kalau kita tidak bersemangat? Bagaimana kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus? Kita akan setengah-setengah dalam melayani. Makin lama bukan makin setia, tapi makin lama kita akan makin kendor dan mundur. Saya tidak mau kalau saudara hari ini punya semangat yang setengah. Saudara tahu kita hari ini ada semua karena Tuhan. Kita ada semua karena rencana Tuhan. Tuhan selamatkan kita.
Tuhan berikan kita kehidupan, bahkan Dia berikan kita berkat. Ya, kalau kita sadari bahwa beberapa minggu ini kita ngobrol, bicara bagaimana mengelola, mengatur dan memberi dengan caranya Tuhan, atau membawa kekurangan-kekurangan kita dengan cara Tuhan, semuanya itu sebenarnya sudah dilengkapi. Balas kita adalah lakukan semuanya bagi Tuhan. Jangan kau pilih bahwa kau pikir bahwa ini adalah hidup untuk milikmu sendiri. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Teladan yang harus kita lahirkan. Keteladanan yang sangat penting supaya anak-anak kita akan melihat. Saya percaya kenapa Tuhan gunakan anak kecil untuk menjadikan mujizat 5 ketur roti 2 ekor ikan menjadi memberi makan kepada 5.000 orang pada saat itu. Saya percaya anak-anak dibutuhkan pada saat itu. Anak-anak adalah seseorang yang memang menjadi cikal bakal pertumbuhan kedewasaan kita dimulai dari anak. Saya percaya saya dimulai dari seorang anak sekolah minggu. Kalau saya bisa hari ini, saya tidak pernah melupakan guru sekolah minggu saya yang sudah mendidik saya dan mengajar kepada saya. Entah saya percaya itu bagaimana caranya, tapi Tuhan sudah terlalu hebat untuk mengatur semuanya. Jadi wajar kalau hari ini saya mengembalikan segala apa yang saya punya, apa yang saya sudah miliki kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengar baik. Di sini ada satu penjelasan. Definisi kata roh artinya roh yang bersemangat. Roh yang menyala-nyala artinya menjadi panas dan mendidih seperti air dan memiliki cahaya. Secara kiasan artinya menjadi bersemangat atau serius dengan kesungguhan hati. Kata layani di sini adalah menjadi budak secara sukarela. Tuhan artinya Tuhan pemilik dan pemelihara penguasa. Jadi betul-betul kita hari ini punya fungsi. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan semua orang-orang melayani Dia. Tuhan mau semua orang tidak berpangku tangan, hanya duduk sebagai jemaat, hanya duduk sebagai penonton, hanya duduk sebagai anak biasa yang tidak berbuat apa-apa. Tuhan mau kita mau melakukannya, Tuhan mau kita mengerjakannya. Ini gak bisa dikerjakan hanya sendiri. Kita harus bekerja, kita harus melayani. Saya percaya seorang anak ditaruh di sebuah Alkitab. Tugasnya adalah untuk dia bisa belajar. Bagaimana untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana menjadi orang-orang yang mengasihi dan memiliki cinta kepada Tuhan. Sebagai orang tua wajar hari ini mengajar kepada mereka. Lalu saudara bertanya, ketika saya melayani apakah saya punya gangguan? Pasti. Setiap orang yang melayani selalu ada gangguan. Ketika kita mau sungguh-sungguh. Ketika kita rohnya mau menyala-nyala. Ketika kita mau melayani Tuhan pasti aja. Kenapa sih? Hal apa yang membuat seringkali kita diganggu? Yang pertama, gangguan kita saat kita melayani adalah komunitasnya gak benar. Ketika komunitas itu tidak mendidik, ketika komunitas itu menjauh, ketika komunitas itu berbuat jarak atau membuat sebuah jarak, maka kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Nah, 2 Korintus 15 ayat 33 begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi salah berkomunitas, salah memiliki komunitas, tidak di tengah orang percaya, maka pelayanan kita akan kendor. Kita akan menjadi olok-olok orang, kita akan diejek orang, kita akan dikata-katai orang. Dan seringkali kita menjadi malas. Kenapa? Karena komunitas kita tidak senang kalau kita melayani. Memang itu harapan iblis supaya tidak ada yang menjadi pelayan Tuhan. Tidak ada yang bekerja buat Tuhan. Ketika tidak ada yang bekerja buat Tuhan, maka rencana kerajaan Allah itu menjadi gagal. Saudara jangan menjadi orang atau pribadi yang ikut serta dalam menggagalkan kerajaan Allah untuk ada dalam kehidupan orang percaya. Kita harus menang. Jaga komunitas kita supaya jangan sampai iblis pakai. Yang kedua, yang membuat kita gagal dalam melayani adalah tidak suka membaca Alkitab. Why? Alkitab itu buku yang paling gampang untuk kita temui, kita baca. Di saat kapanpun kita bisa baca dengan mudah. Tapi hebatnya justru buku itu semakin mudah, orang semakin malas. Mereka bisa melayani begitu hebat. Tapi jujur saya katakan mereka jarang baca Alkitab. Banyak hal yang sering kali terjadi adalah umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Alkitablah yang memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang. Bagaimana mungkin pelayanan kita berhasil? Kita nggak tahu isi firman. Jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu dengar baik. Saudara harus setia dalam pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kita akan dalam kegelapan kalau kita tidak baca Alkitab. Kita tidak akan ada yang namanya masa depan yang indah. Yang ada cuma madesu, masa depan suram. Kenapa? Karena kita nggak tahu isi firman Allah. Kenapa orang nggak suka dalam pelayan dengan sungguh-sungguh? Karena mereka nggak suka juga baca Alkitab. Bagaimana mungkin orang yang suka melayani tapi tidak suka baca Alkitab? Saya suka baca Alkitab, saya suka melayani. Maka hal itulah yang membuat kita tetap untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan. Yang ketiga, hal apa yang membuat kita menjadi gangguan atau terganggu? Karena kita nggak bisa melayani, kurang berdoa. Doa adalah komunitas kita, komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana kita punya hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak ngerti Tuhan punya mau apa. Dan kita juga nggak pernah ngobrol sama Tuhan dengan cara apa. Nah hari ini anak-anak sekolah minggu, engkau sedang mendengar, jangan lupa berdoa. Papa mama selalu berdoa buat kamu dan kamu juga harus berdoa. Doa ini bukan sebuah komunitas yang hanya dimiliki hanya orang-orang yang dewasa, anak-anak, remaja, kaum muda. Mereka perlu berdoa. Supaya engkau semakin setia dalam melayani Tuhan, harus mulai dengan doa. Kadang-kadang orang melayani begitu mudah, capek, lelah, mengeluh. Saya pastikan mereka jarang berdoa. Karena kalau kita berdoa, kita akan punya rasa kerinduan intim dengan Tuhan. Rasanya gak enak, Tuhan sudah kasih kepercayaan, Tuhan sudah beri kita kepercayaan, tapi kita mengabaikan. Dengan doa kita berarti berterima kasih. God thank you, aku sudah diberi kesempatan. God thank you buat apa yang Tuhan sudah berikan. Saya satu peluang untuk saya bisa menerima firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan, saudara. Hidup ini kita semua dari atas sampai bawah itu semua karena Tuhan. Ingat loh saudara, tanpa Tuhan nothing. Kita nggak ada, Tuhan itu nothing, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau saudara mau finishing well, berakhir dengan sempurna, saudara harus tunjukkan, jaga komunitas, rajin baca Alkitab, dan jangan lupa berdoa. Hal itu membuat pelayanan kita makin mudah. Satu statement bilang begini, apa yang dimaksud oleh Paulus tentang melayani Tuhan? Paulus mau menegaskan bahwa ketekunan, kerajinan, dan semangat tidak boleh padam. Karena roh yang menyala-nyala diibaratkan seperti suatu keinginan yang membara, sangat kuat, sungguh-sungguh, dan antusias. Ini yang Paulus rindukan supaya bukan hanya pada saat di zamannya Paulus, tapi zaman saat sekarang ini. Covid seringkali membuat orang menjadi lemah, khawatir, takut. Tapi saya coba katakan ketika saudara takut, saudara tidak akan pernah menambah kebahagiaan kita. Enggak akan pernah. Yang ada berkurang. Semakin takut semakin berkurang. Semakin khawatir makin berkekhawatiran. Itu yang terjadi. Serahkan semua kepada Tuhan. Justru layani Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Tuhan sudah mengontrol, bahkan Tuhan sudah pegang remote kontrol untuk dia bikin apa buat saudara dan saya. Percayakan hidupmu dengan Tuhan. Jangan pernah lakukan dengan kekuatan yang Tuhan punya. Jangan ragu. Jadilah pelopor keselamatan. Kalau engkau sudah jadi pelopor keselamatan, saya percaya gereja Tuhan akan semakin bertambah dan berkembang. Itu karena Bapak Ibu udah punya segala sesuatu saudara pikirkan hanya buat Tuhan. Saudara memberi karena Tuhan. Saudara melayani karena Tuhan. Saudara bisa berdoa karena Tuhan. Saudara baca Alkitab karena Tuhan. Jadi segala sesuatunya all for Jesus. Jadi kita gak akan mengambil keuntungan. Kita gak akan pernah mencuri kemuliaannya Tuhan. Kita kembalikan. Itu semua karena Tuhan. Jadi kalau sudah hari ini bisa hebat, luar biasa. Ingat baik-baik, semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nothing. Kalau bukan Tuhan, nothing. Gak ada apa-apanya. Lalu saudara bertanya, Pak Yoel, apakah ada keuntungan kalau saya berikan segalanya bagi Tuhan? Pasti. Kalau segalanya sudah serahkan bagi Tuhan, ingat ada pengharapan. Selalu saya katakan kenapa kata pengharapan ini selalu ada. Pengharapan sama dengan yang namanya iman. Ketika saudara, hidup saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tutup mata. Upah diberikan, jalan terbaik Tuhan berikan, segala sesuatu Tuhan berikan. Kan firman Matius 7 bilang apa? Mintalah maka kamu diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Bapak tahu apa yang dia harus beri. Nah kalau hari ini saudara berikan hidup saudara kepada Tuhan sepenuhnya.
melayani sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, entah jadi apa saja bagi Tuhan, maka iman saudara akan bertambah dengan apa? Pengharapan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Wah, ini yang kita tunggu. Ternyata kalau kita melayani Tuhan nggak ada yang sia-sia. Segala sesuatunya dihitung Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Jadi percayalah, nggak ada ruginya melayani Tuhan. Nggak ada ruginya, yang ada adalah banyak cuan. Banyak untung melayani Tuhan. Apa saja yang kau dibuatnya berhasil, itu tangan Tuhan loh yang pegang. Siapa sih yang melayani Tuhan dibuatnya hidupnya susah? Cari di Alkitab, gak ada. Anak-anak sekolah minggu dengar baik, ketika Anda membaca Alkitab yang melayani Tuhan gak ada ruginya. Yang ada berkat, berkat, berkat. Bukan cuma uang, kecil bagi Tuhan kalau cuma bicara uang. Tetapi kesehatan, ingat, jangan pernah kendor kerajinanmu. Tambahkan terus, semakin giatlah melayani Tuhan. Itu karena ada kesempatan. Coba bayangkan kalau kamu gak punya kesempatan, gak bisa lagi melayani Tuhan, sedih rasanya. Selama masih ada kesempatan, sebelum kita masuk liang kubur, kita tetap terus melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan memperhitungkan berapa banyak waktu yang kau berikan. Kalau kita melayani Tuhan, sama saja kita memiutangi Tuhan. Mengumpulkan kebaikan-kebaikan dengan Tuhan. Supaya ingat, Tuhan bukanlah Allah yang pelupa. Dia selalu ingat apa yang sudah Anda lakukan. Amin. Jadi gak ada sia-sia. Hari ini mungkin banyak anak-anak Tuhan yang melayani sebagai multimedia. Dia kerja buat Tuhan. Ingat, pekerjaanmu kecil, gak di depan mimbar atau gak di atas panggung. Tapi dengar, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan ingat, Tuhan ingat. Tuhan hitung. Banyak pasti. Berkatmu yang duduk di atas dengan berdiri di saya, seperti saya hari ini, sama. Nggak ada persentasenya. Oh, karena Pak Yuel khotbah hadiahnya 100%. Kalau multimedia 50%. Siapa yang bilang cari Alkitab? Nggak ada. Yang ada siapapun yang melayani Tuhan dikatakan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia, itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Yang kedua, apa keuntungannya? Diberikan kekuatan yang besar. Bukan kekuatan yang kecil, kekuatan yang besar. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Wow. Bagaimana mungkin ini cuma karya Tuhan yang bikin orang seperti ini? Kabar banyak orang yang melayani Tuhan hidupnya gak akan pernah dibuatnya susah. Saya melayani dari kecil. Dari indil-indil sampai ondol-ondol. Saya melayani Tuhan. Semua. Kelas 1 SMP sudah jadi guru sekolah minggu. Betapa berat. Yes. Saya pernah pakai celana putih, jeans ya. Saya bawa gitar. Di jalan yang becek tiba-tiba apa. Kepleset saudara. Semua dari atas kepala baju saya. Semua tanah lempung saudara. Saya ngalamin yang namanya susah dalam melayani. Kehabisan bensin, waktu saya harus naik motor dan didorong untuk mengajar sekolah minggu, itu saya sudah alami. Semua, kalau hari ini saya mendapatkan adalah reward dari Tuhan. Saudara-saudara ingat baik, jeripayamu tidak sia-sia diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Sama ketika engkau berlari tidak jadi lesu, engkau berjalan tidak menjadi lelah. Itu cara Tuhan memberkati. Kalau enggak, udah banyak orang yang enggak mau melayani. Kenapa banyak yang mau melayani? Karena ada upah yang menanti hidupnya. Dan upahnya bukan dikedar dibayar sekarang. Tapi upahnya diberikan seumur hidupmu, keturunanmu semuanya. Kau akan bilang, luar biasa Tuhan. Itu yang kau dapatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa keuntungannya? Kau akan memperoleh kebahagiaan bersama Dia. Segala sesuatu yang saudara rindukan adalah bahagia. Apa artinya kalau kita tidak membuat kita bahagia? Saudara bisa tersenyum, mati dengan tenang, ya kemudian tua menjadi senang. Kenapa? Karena saudara masa hidupnya sudah berikan semua buat Tuhan. Saudara jangan ada ketakutan. Justru yang takut adalah dari saat hari ini tidak pernah mau melayani. Kalau saudara dari muda melayani sampai tua melayani, itu sebuah kebahagiaan.
Saudara telah mengukir bagaimana Mother Teresa, dia berjuang sampai di akhir. Sampai matinya pun dia masih berjuang. Namanya harum saudara. Namanya manis. Lihat Abraham, mereka melayani Tuhan sampai mati. Dan akhirnya namanya harum dan menjadi masyhur. Kalau saudara pun demikian, ini bukannya kalau sekali lagi saya katakan seperti minggu lalu kaleng-kalengan. Allah kita nggak pernah bikin kaleng-kalengan atau kawe-kawean. Memperoleh kebahagiaan bersama dia. Pengkhotbah 3 ayat 22 bilang begini. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Jadi bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah kebahagiaannya. Bahagianya karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi betul-betul lakukan dengan bahagia pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia. Saat ini adalah satu perjuangan. Jadi saudara hari ini ambil bagian selalu. Jangan cuma anak-anak kita begitu bangga. Anak-anak juga bangga kalau melihat mama papanya ada di atas mimbar. Melayani Tuhan, entah apa saja. Ya, segalanya bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah rugi. Saya apa saja saya ambil. Ya. Kalau saudara kemarin dapat sembako, saya juga bungkus saudara. Ya, beras itu saya yang bungkus, saya yang staples. Saya nggak apa-apa, nggak melihat ini apa pekerjaan yang tidak menghargai dan tidak dihargai. Saya tidak pernah punya hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tahu kapan dia memberi, dia tahu kapan dia berkati. Nah, statement yang terakhir bilang begini. Kita diinginkan bahwa hidup ini milik Tuhan. Sehingga tidak pantas bila kita menjadi malas dalam kehidupan ini. Iman kita mengajarkan kepada kita bahwa kita telah diselamatkan. Bahwa hanya oleh karena pengorbanan Kristus. Bukan kebaikan kita masa saat ini. Kita dituntut untuk merespon dengan memberikan totalitas hidup kita. Ingat, kita punya hidup ini tidak pantas bila kita malas. Loh iya dong, Tuhan aja udah mati buat kita, Tuhan lahir buat kita, Tuhan bangkit buat kita, Tuhan naik buat kita, kita masih hitung-hitungan. Justru hari ini totalitas. Kita pokoknya nggak ada hitung-hitungan, nothing tulus deh untuk kerja buat Tuhan. Nggak ada hitung-hitungan, sekali kerja tetap kerja walaupun capek, walaupun lelah, walaupun duit kita harus keluar. Yes, itu udah cara Tuhan. Totalitasmu diperhitungkan Tuhan. Percayalah, Allah kita nggak pernah buat hidup ini terlalu mudah. Tapi Allah kita merancangkan hidup ini indah pada waktunya. Walau kita harus berjuang, nilai kepuasan, nilai keberhasilan selalu ada berpihak kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Selamat Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu. Sekali lagi, tetap bersemangat, tetap antusias, excited terus, dan ingat baik-baik. Ayo kerja dan jangan kendor jangan kendor kerajinanmu. Tetap layani Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Serahkan hatimu, pikiranmu, semuanya berikan yang terbaik buat Tuhan. All for Jesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya kalau segalanya bagi Tuhan. Kami yakin bukan sekedar tapi seutuhnya. Firman yang terakhir tadi kami dengar, totalitaslah hidupmu dengan Tuhan. Artinya berikan seluruhnya, jangan setengah. Ajar kepada keluarga, ajar kepada anak-anak kita. Hai suami dan istri, engkau dengar baik. Layani Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Supaya hidupmu tetap menjadi berkat. Di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan taruh. Hidup tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam surga, firman Tuhan boleh berakhir. Tetapi kebenaranmu, kebesaranmu tetap menjadi nyata. Dan kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah bagi namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa, selamat Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena hari ini adalah hari spesial, kita merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Temanya adalah All for Jesus ya. Jadi kita mau sama-sama belajar lagu ini. Oke? Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang
kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda, besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Katakan ayo kerja, kita kerja, ayo maju, kita maju, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Setiap kita punya peranan yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda, besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Katakan ayo kerja, kita kerja, aku maju, kamu maju, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Ayo kerja, kita kerja, aku maju, kamu maju, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Kita mau persembahkan untuk Yesus, persembahkan semua untuk Yesus. Sekali lagi katakan, persembahkan semua untuk Yesus. Haleluya. Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu untuk setiap anak-anak GSJ Cendrawasih. Puji Tuhan, ya kita sudah merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Kita akhiri ibadah kita, mari kita akan tundukkan kepala. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan melalui live streaming Tuhan. Engkau sudah tolong kami Tuhan, khususnya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami boleh merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami boleh menjadi penolong Tuhan, kami boleh menjadi penopang Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati juga setiap orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan kami semua Tuhan senantiasa selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan, orang-orang yang sudah mendengar ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Engkau juga tolong untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan untuk keadaan ini Tuhan. Kiranya boleh segera berlalu Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan kami semua Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh dipulihkan dan menjadi sehat kembali Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu juga diberkati. Mari saudara kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi di dalam kehidupan kita. Engkau akan dibuat naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah kehidupanmu dipimpin oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, dan apapun yang engkau kerjakan akan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat. Haleluya, amin. Ku terima berkat. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku
telah selesai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan berjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.